Shalom, perkenalkan nama saya Hanastasia Kakman dari semester 3 Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado. Saat ini saya akan membawakan tugas praktek yaitu khotbah dari mata kuliah Homiletika 1 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Agustinus De Parua MTH. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan saat ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami masih boleh ada itu semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini juga kami rindu membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, memperlengkapi, biarlah sekiranya kami dapat mendengarkan bahkan terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya percaya bahwa bukan hanya sebagai tugas praktek saya membawakan khotbah di saat ini, namun semua karena rencana Tuhan untuk memperdengarkan kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Saudara, keharusan bagi semua orang percaya adalah hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, hidup di dalam Kristus adalah keharusan bagi semua orang percaya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, saya mencoba mencari arti hidup di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, hidup berarti bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, makna hidup secara harafiah adalah arti yang mendalam dari keberadaan manusia sebagaimana mestinya. Kembali, jadi kata hidup di dalam Kristus dapat diartikan bahwa bekerja dan bergerak sebagaimana mestinya orang percaya oleh apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, jadi makna hidup di dalam Kristus artinya bahwa bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya sebagai orang percaya oleh apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Yang pertama, di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kata kamu akan mati di ayatnya yang ke-13. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus? Yang pertama di ayat yang ke-13, tidak hidup menurut daging. Kata kamu akan mati bukan berarti mati secara fisik, akan tetapi mati secara rohani. Ayat selanjutnya dikatakan,
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kami akan hidup. Arti perbuatan-perbuatan tubuhmu di sini yang dimaksudkan adalah perbuatan daging, yang pastinya sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa saya mengatakan tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Karena ketika dipimpin oleh Roh Kudus, maka jauh dari apa yang dikehendaki oleh keinginan daging. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang memiliki cara hidup yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang memiliki cara hidup yang menurut daging akan jauh daripada apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara, di ayat sebelumnya dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 6 dikatakan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau yang disebut dosa, pasti kita akan merasa tidak ada damai sejahtera, akan merasa tidak senang, merasa gelisah. Itu adalah salah satu perbuatan daripada Roh Kudus, salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus akan selalu menginsafkan kepada kita apa yang telah kita lakukan. Apalagi jika kita berbuat dosa, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun kita merasa enjoy saja, merasa santai saja, merasa biasa saja, hati-hati saudara-saudara. Itu adalah perbuatan daripada setan. Mengapa? Karena setan akan memberikan rasa nyaman yang jauh daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa hidup menurut roh akan membawa diri kita menjauhi keinginan daging. Kita harus melepaskan diri dari keinginan daging. Seperti halnya di dunia ini, cinta akan uang. Sekali lagi, cinta akan uang. Tidak jarang saudara-saudara, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mengapa? Karena cinta akan uang. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak suka dengan uang? Siapa sih yang tidak butuh yang namanya uang? Bahkan saya pun membutuhkan uang. Tapi hati-hati saudara, cinta akan uang adalah awal dari kehancuran. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jangan hanya karena uang, hanya karena hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita menjauhi apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukannya kita mencari Tuhan, justru kita mencari kesenangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan merasa santai, kita akan merasa, oh ini senang. Tapi hati-hati saudara, jika itu di luar daripada Tuhan, itu adalah kesenangan yang sesaat. Jadi saudara-saudara, mari kita hidup di dalam roh, dan jangan kita hidup menurut daging, menurut apa yang dikatakan oleh diri sendiri. Mengapa? Karena manusia itu egois. Mengapa saya katakan egois? Karena memikirkan diri sendiri, memikirkan apa yang menjadi kesenangan pada dirinya sendiri, tidak memikirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan ini, tidak menyadari bahwa kehidupan ini ada karena Tuhan. Kita masih ada saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Hanya Tuhan yang mampu memimpin kita sehingga kita masih ada saat ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam roh yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus? Yang kedua, di ayatnya yang ke-14 dikatakan,
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus yang kedua adalah hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Artinya menyerahkan seluruh pergumulan, menyerahkan seluruh kehidupan hanya untuk Tuhan. Mengapa? Karena bergantung kepada Tuhan. Seperti seorang bayi yang tidak bisa hidup jika tanpa seorang ibu. Tanpa seorang ibu, tanpa seorang ASI, tanpa seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya. Itu adalah kebergantungan kepada ibu. Bayi akan melakukan apa yang dilakukan, apa yang disuruh oleh ibunya tersebut. Itu adalah kebergantungan kepada ibu. Demikian pun dengan kita. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang akan menjadi sutradara dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu teman saya mengatakan seperti ini. Bagaimana sih hidup di dalam Kristus? Bagaimana hidup di dalam Tuhan? Dan saat itu saya mengatakan, kita harus menjadi orang percaya. Dan teman saya mengatakan, sesimpel itu ya. Dan saya mengatakan saat itu, iya sesimpel itu, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Mengapa? Karena orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan mengerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan, akan mengerti apa yang menjadi larangan Tuhan. Mengapa saat itu saya menjawab harus menjadi orang percaya? Karena itu alasannya. Orang percaya pasti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bukan justru sudah tahu itu salah, tapi masih dilakukan. Itu belum percaya sungguh-sungguh. Itu adalah tantangan bagi kita semua ketika kita melakukan dosa, ketika kita tahu itu dosa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita masih melakukan. Itu adalah tantangan bagi kita semua, saudara-saudara. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kembali di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 kembali disebutkan tentang anak Allah. Artinya ditekankan anak Allah. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan sebagai sutradara dalam kehidupan kita, sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya di ayatnya yang ke-21 kembali ada kata anak-anak Allah. Luar biasa saudara-saudara. Penekanan anak-anak Allah artinya kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Bagaimana kita bergantung? Bagaimana ciri-ciri orang yang bergantung kepada Tuhan? Yaitu menjadi orang yang membawa damai, kemudian mengasihi musuh dan berbuat baik. Itu salah satu ciri-ciri orang yang hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus? Yang ketiga adalah siap menderita bersama-sama dengan Dia. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, ayatnya yang ke-17b, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita artinya kita harus siap menderita apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan justru pergumulan kita merasa putus asa, merasa sudah tidak ada jalan lagi. Itu adalah orang yang belum percaya sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, saya juga mencoba mencari arti menderita dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu adalah arti menderita dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal yang tidak menyenangkan, iya, menanggung hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah arti menderita yang sesungguhnya. Sama dengan
penginjil-penginjil yang tertolak, atau mungkin kita sendiri pernah tertolak, merasakan hal yang demikian, hal tertolak. Ketika mau melakukan penginjilan tapi tertolak. Tidak jarang saudara-saudara menderita dalam dia, maksudnya harus mempersiapkan diri kita untuk memikul beban yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membaca dalam Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34 dikatakan, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.'" Itu adalah peringatan untuk kita semua. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, banyak orang yang kuat, tapi banyak juga orang-orang yang putus asa, bahkan menyalahkan diri sendiri, bahkan juga tidak jarang mengambil jalan pintas. Mengapa? Karena adanya pergumulan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, kita harus mengingat firman Tuhan, yaitu menderita bersama-sama dengan Dia. Tuhan terlebih dahulu menderita untuk kita. Hanya menderita pergumulan, hanya karena ada persoalan, kita sudah merasa putus asa, kita sudah mengambil jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu orang yang belum percaya yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Yang pertama, tidak hidup menurut daging. Artinya meninggalkan seluruh perbuatan dunia hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus yaitu bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus yaitu siap menderita bersama-sama dengan Dia. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang telah kami dengarkan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan hamba-Mu juga Tuhan, mohon ampun jika mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan ini, dan kami semakin diberkati dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah setia untuk menonton. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.